Ternyata dari aku berubah menjadi minimalis, aku bisa nabung lebih banyak duit tiap bulannya. Terus gimana sih caranya membentuk kebiasaan menjadi orang yang lebih minimalis? Aku akan share tentang pengalaman aku sendiri di video aku kali ini. Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku pengen sharing ke kalian tentang kebiasaan-kebiasaan yang aku lakuin supaya menjadi orang yang lebih minimalis dan bisa menabung duit yang sebelumnya aku sering pakai buat belanja. Jadi langsung aja ya, aku akan nyeritain dulu gimana akhirnya aku menjadi orang yang minimalis. Dulu, waktu aku selesai kuliah di Jogja, itu aku mesti pindahan ke Makassar buat kerja. Nah, di situ aku ngeluarin semua barang-barang yang ada di lemariku, di lemari sepatu, dan juga tas-tasku. Di situ aku sadar banyak banget barang-barang yang aku jarang pakai. Yang kayak cuman 2 sampai 3 kali doang aku pakai. Terus ya udah, dia cuman di lemari gitu aja sampai lebih dari setahun aku nggak pakai. Di situ aku mikir, walaupun barang yang aku beli itu mungkin diskon, tapi tetap aja itu duit dan aku ngabisin duit buat itu ngebikin aku jadi merasa bersalah. Kayak banyak banget duit yang udah terbuang dan aku juga nggak happy dengan semua itu karena aku tetap aja beli barang. Terus kalau aku punya banyak barang itu kan aku juga perlu storage yang besar. Terus aku juga mesti ngerawat barang-barang itu biar tetap baik. Makanya banyak barang-barangku itu yang rusak dan di situ aku jauh ngerasa lebih bersalah dan lebih sedih. Terus 5 tahun yang lalu akhirnya aku mutusin buat menjadi orang yang minimalis. Apalagi waktu itu aku juga tahu yang namanya Marie Kondo. Wah udahlah fix, aku harus berubah. Caraku membentuk kebiasaan-kebiasaan itu juga nggak gampang ya. Dan aku juga mulai dari baby steps dulu sampai akhirnya aku bisa menjadi lebih baik tiap tahunnya. Kalian tuh harus tahu apa yang kalian inginkan. Jadi semua itu kan tergantung dengan hati kalian. Apakah kalian dalam melakukan sesuatu itu membuat kalian happy, merasa damai, mencintai diri sendiri. Dan sebenarnya semua itu nggak hanya selalu tentang barang, tapi bisa juga experience, terus ketemu teman, atau mungkin kalau kalian bertemu dengan keluarga. Kenali diri kalian dulu sendiri. Apakah yang kalian lakukan itu, kalian beli itu, kalian keep selama ini itu benar-benar membuat kalian happy. Yang kedua, buatlah sebuah kebiasaan untuk selalu menjual barang yang kalian memang udah gak pakai. Karena emang manusia itu gak mungkin kan ya dalam seumur hidup cuma punya 2 hobi. Pasti ada aja kegiatan-kegiatan baru yang mana itu tuh kemungkinan kalian cuman seneng sesaat aja. Ya udah, kalau emang kalian masih seperti itu dan kayak gak bisa banget buat gak ngelakuin itu gak apa-apa. Nah, setelah kalian bosan dengan semua itu, kalian ngerasa kalian udah nggak senang, nggak bisa ngerawat barang-barang itu, kalian bisa loh nge-pre-love semua barang itu. Karena ingat, barang-barang itu akan memenuhi storage kalian kalau kalian nggak jual. Dan juga kalau kalian nggak ngerawat, lama-lama barang itu juga akan rusak. Jadi lebih baik kan kalau kalian kasih ke orang yang lebih membutuhkan daripada kalian keep di rumah dan dia nggak dipakai. Terus misalnya barang ini nggak laku, ya udah donasiin aja ke orang yang benar-benar membutuhkan. Jadi minimalis itu kan gimana biar hidup kita itu punya quality yang lebih baik. Itu juga berlaku ke makanan yang aku makan sehari-hari. Aku selalu ngeusahain biar bisa dapat 4 sehat 5 sempurna tiap harinya. Jadi nggak ada yang berlebihan tentang segalanya. Jadi karena aku juga sebenarnya bukan tipe orang yang suka banget masak, aku ngebikin meal plan buat punya menu yang sama. Itu bisa kayak 3 menu doang dalam waktu seminggu. Terus kalau misalnya aku bosen dengan makananku waktu itu, ya udah aku GoFood, GrabFood, pakai Traveloka Eats atau pakai Shopee. Pokoknya ya udah dibikin gampang aja. Aku beli makanan dari luar. Nah jadinya kalau belanja makanan pun aku juga milih-milih yang aku pengen makan seminggu itu aja. Kalau sekiranya itu berlebihan ya udah aku stop. Jadi gak ada makanan yang terbuang karena busuk kayak sayur-sayuran atau buah yang aku lupa makan terus kebuang. Kan sebenarnya itu bikin sedih juga ya, karena aku pun juga pernah ngelakuin itu dan aku ngerasa bersalah banget dengan makanan-makanan yang aku buang karena busuk.
Terus kalian tuh emang harus bisa menjiwai menjadi minimalis itu sendiri. Kalian harus nemuin ritme yang ada di diri kalian itu masing-masing. Karena semua orang itu berbeda-beda. Jadi carilah kegiatan-kegiatan yang memang menarik buat kalian. Biar kalian gak hanya terpaku dengan barang-barang yang menurut kalian itu bisa bikin happy. Nikmatilah menjadi orang yang minimalis. Biasakan buat bisa memakai barang dalam jangka waktu yang lama dengan cara ngerawatnya. Terus memperbaiki barang itu sebelum kalian ganti menjadi barang baru. Karena itu akan menambah umur si barang itu dibanding kalian beli. Ini adalah hal yang paling orang-orang malesin. Karena selain kita harus punya atensi kepada barang-barang itu, juga kita harus mengeluarkan duit lebih buat ngerawatnya. Ini adalah biaya nggak terduga dari punyanya barang-barang itu. Kalian bisa nggak memperbaiki barang yang kalian punya itu kalau memang cost-nya itu akan lebih tinggi dibanding kalau kalian membeli barang itu yang baru. Yang susah dari membeli barang itu adalah berkomitmen buat ngejaga barang itu. Belinya sebenarnya nggak terlalu susah, tapi perawatannya itu yang harus kalian pikirin baik-baik. Kalau kalian tiap mau beli barang itu selalu mikir soal perawatannya, itu kalian akan berpikir jauh lebih panjang sebelum kalian beli. Karena kan perawatannya itu biasanya ongkosnya bisa 30% dari harga barang itu sendiri loh. Selalu luangkan waktu buat research barang-barang yang mau kalian beli sebelum kalian beli. Supaya kalian pun gak menyesal dengan barang yang kalian beli. Terus dari situ kalau kalian pikir-pikir lagi dalam jangka waktu 1 atau mungkin 2 bulan, di situ kalian akan sadar kalian bener-bener perlu gak sih barang itu? Bisa ditunda gak ya? Atau mungkin ada opsi barang yang lebih baik. Di situ akan bikin kalian itu mundur dan gak beli barang itu. Terus biasain buat beli barang second hand dulu sebelum beli barang baru. Atau kalian bisa ngerental barang itu sebelum kalian pakai. Karena kan kalian nggak tahu apakah benar-benar barang itu yang kalian mau cari. Dengan kalian ngerental, walaupun kalian ngeluarin duit berlebih, akan meminimalisir kalian kecewa dan menyesal dengan barang yang kalian beli. Terus yang terpenting, berhentilah ngelihat sale, berhentilah ngelihat promo. Karena hal itu akan memicu kalian buat melakukan impulsive buying. Yang mana impulsif itu kan banyak nggak baiknya ya dibanding baiknya. Ketika kalian membeli sesuatu dan impulsif, kalian tuh akan lupa semua. Barang itu akan disimpan di mana? Barang itu worth it apa enggak? Ada nggak sih barang yang lebih baik tapi harganya lebih murah dari itu? Itu kalian akan lupa dan ya udah yang ada pasti penyesalan. Oke, jadi itulah cara-cara kalian buat membentuk kebiasaan untuk menjadi orang yang minimalis. Kalau kalian ngerasa postinganku ini bermanfaat, jangan lupa kalian klik like button yang ada di bawah dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching. See you on my next videos. Bye!